Baik, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ketemu lagi dalam rangka perkuliahan sistem cerdas atau machine learning ya. Sebelumnya saya tanya dulu apakah suara saya bisa jelas diterima. Agak mantul, Pak. Tes. Sudah jelas? Sekarang udah jelas, Pak. Oke, baik. Saudara sekalian, pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi tentang algoritma dan dataset ya. Ini materi minggu lalu, mestinya saya jelaskan minggu lalu, cuma baru sempat saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini. Untuk di Google Classroom sudah saya upload bagian dari buku ya, PDF ya. Bisa Anda jadikan bahan bacaan untuk memperkaya pengetahuan Anda tentang algoritma dan dataset ini. Saya juga ngambil materinya dari sana untuk saya jadikan PowerPoint yang akan saya tampilkan pada malam hari ini. Baik, saudara sekalian, kita mulai materinya. Jadi apa yang akan kita bicarakan malam hari ini adalah yang pertama tentang algoritma dan machine learning, kemudian tentang dataset, kemudian porsi dari dataset ketika kita membuat program machine learning, ya, membuat sebuah model, ya. Kemudian kita akan berbicara tentang kategori algoritma dari machine learning, ya. Di mana kita ketahui bahwa machine learning ini adalah bagian dari sistem kecerdasan buatan, ya. Pengembangan dari sistem kecerdasan buatan. Oke, kita mulai dari algoritma dan machine learning, gitu ya. Apa itu algoritma dan apa itu machine learning? Oke, kita mulai dari dulu definisi algoritma, ya. Kata algoritma sendiri muncul dari kata algoritmi yang yaitu bentuk Latin dari algoritmi. Ya. Kita ketahui bahwa algoritma ini pada awalnya dikenalkan oleh tokoh Muslim ya pada tahun 780-an ya, sampai ini orang yang hidup di tahun 780-an sampai 850 ya. Yaitu oleh Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi ya. Dia orang Persia, sekarang Iran ya. Seorang matematikawan, ahli astronomi dan ahli geografi. Ya, kata algoritma sendiri muncul dari algoritmi atau al-Khawarizmi. Ya. Secara definisi ya, dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma dikenal sebagai prosedur, ya, kumpulan tata cara, ya, atau prosedur langkah-langkah ya, untuk perhitungan. Ya. Algoritma digunakan untuk perhitungan, pemrosesan data dan penalaran otomatis. Jadi algoritma sendiri kalau dalam ilmu matematika dan ilmu komputer itu adalah sekumpulan prosedur yang menjelaskan langkah demi langkah untuk sebuah perhitungan. Nah, algoritma sendiri digunakan untuk melakukan perhitungan, pemrosesan data, dan penalaran otomatis. Menurut Profesor Harold Schwarzstone, ya, algoritma adalah instruksi yang tepat ya dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer untuk proses yang cepat, efisien dan baik sehingga dapat menentukan pergerakan dari komputer itu sendiri. Nah, ini terjemahan bebasnya dari bahasa Inggris ini ya. Nah, pentingnya matematika dan pemrograman. Ya. Jadi machine learning sangat berhubungan dengan matematika dan pemrograman komputer. Ya, ketika kita nanti belajar tentang sistem cerdas, khususnya nanti di machine learning ini,
kita tidak akan lepas dari teori matematika, statistik, dan pemrograman komputer itu sendiri, gitu ya. Itu sebabnya siapa saja yang belajar tentang machine learning harus bisa memahami keduanya, ya, yaitu matematika dan algoritma pemrograman, ya. Atau pemrograman komputernya sendiri, ya. Kalau sudah pemrograman komputer ini nanti berkaitan dengan bahasa yang digunakan. Nah, banyak bahasa yang bisa kita gunakan untuk belajar machine learning, gitu ya. Tetapi yang umum sekarang itu menggunakan bahasa Python atau bahasa R, ya, R language. Ya, silakan Anda nanti googling apa itu R language, gitu ya. Bahasanya seperti MATLAB, hampir-hampir seperti MATLAB, gitu ya. Kalau Python itu hampir mirip dengan Java, ya, cuma lebih disederhanakan lagi, dan dia termasuk golongan interpreter, ya, yang menerjemahkan baris per baris perintah. Kalau Java kan compiling, gitu ya, semuanya dibaca, dikompilasi, baru di running. Nah, kalau interpreter itu baris per baris itu diterjemahkan, kemudian langsung di running, gitu ya. Jadi kalau kita merubah algoritma di tengah-tengah program itu, biasanya kita dituntut untuk merunning lagi dari atas, gitu ya, karena nanti mungkin ada assignment dari sebuah variabel atau beberapa variabel yang harus dibaca ulang, gitu ya. Biasanya begitu. Jadi kalau ada perubahan di tengah-tengah, kadang-kala kita harus mengulanginya dari atas untuk merunningnya, gitu ya, baris demi baris. Nah, algoritma machine learning sendiri itu pada umumnya dikelompokkan menjadi 3, ya. Jadi apapun bentuknya nanti, ya, pada saat ini masih dikelompokkan menjadi 3 kelompok algoritma machine learning. Ya, di mana ketiganya yaitu ada algoritma supervised learning, ya, jadi pembelajaran yang tersupervisi, yang terkontrol. Kemudian unsupervised learning, ya, pembelajaran yang tanpa kontrol, ya, unsupervised. Kemudian ada kelompok reinforcement learning, ya. Nah, penerapan algoritma ML sendiri untuk menyelesaikan sebuah permasalahan real diperlukan beberapa tahapan ini. Paling tidak ada tahapan representation, ya, menampilkan, ya, kemudian mengevaluasi, baru melakukan optimization tuning, gitu ya, untuk menyempurnakan sebuah model yang kita buat atau menyempurnakan algoritma yang kita susun, gitu ya. Jadi, nah, ini bisa berputar, ya, bisa berputar sampai kita anggap model yang kita buat adalah model yang paling tepat atau paling bagus, gitu ya. Jadi dimulai dari representation yang menampilkan data inputnya seperti apa, permasalahannya yang akan diselesaikan seperti apa, dan seterusnya. Kemudian mungkin ada perbaikan data, ya, jadi cleaning data dan seterusnya, pembersihan data. Kemudian data yang anomali itu atau outlier lah intinya, itu harus diapakan, apakah diabaikan atau dilakukan perlakuan khusus dan seterusnya. Kemudian kita menyusun algoritma atau model, kita evaluasi, ya, hasil evaluasi, ya, kita nanti melakukan optimization-nya atau mengoptimasi, ya, sehingga nanti model yang kita buat merupakan model yang paling bagus dari model-model yang sudah kita buat. Nah, di sini representation, ya, merupakan metode atau teknik dan bahasa yang digunakan oleh algoritma machine learning dalam bentuk formal dengan menggunakan simbol matematika seperti bentuk operasi logika, bentuk simbolik, dan lain-lain. Beberapa algoritma machine learning, ya, itu ada ini, ya. Nah, ini mestinya algoritma dulu, ini, ya. Kemudian ini beberapa algoritma machine learning, ya, ada K-means, ya, ini clustering, pengelompokan, ada decision tree, ya. Nanti kita akan pelajari ini Bayesian model, neural network, kemudian SVM, ya. Kemudian gabungan assemblage, ya, dari beberapa model sekaligus, ya.
Oke. Kemudian evaluation ya. Evaluation diperlukan untuk mengukur akurasi dari algoritma yang dipilih ya. Dua buah kasus real yang mirip boleh jadi memerlukan algoritma machine learning yang berbeda ya. Parameter yang terkait untuk masing-masing algoritma pun bisa berbeda-beda. Itu sebabnya kita perlu mengevaluasi algoritma yang digunakan dengan menggunakan tools confidence matrix, precision ataupun recall. Ya. Jadi nanti kita akan belajar confidence matrix, presisi, dan recall gitu ya, untuk mengevaluasi apakah model atau algoritma yang kita pilih itu sudah sesuai dengan harapan ya, dari sisi ketepatan, sisi presisinya, ketepatan, dan confusion matrixnya itu sudah sesuai apa tidak. Kemudian tahapan optimization ya, optimization model yang sudah terbentuk melalui proses training perlu dioptimasi ya. Jadi tidak hanya sekali proses gitu ya, setelah di presentation kemudian dievaluasi selesai itu enggak, tapi dioptimasi apakah bisa diperbaiki atau tidak gitu ya, dengan berbagai teknik agar dihasilkan model yang lebih efektif dan efisien ya. Optimization ini dapat mencakup percepatan proses pembacaan data, jadi prosesnya lebih cepat, atau penentuan parameter untuk hypothesis function dan hal lain yang bersifat teknis. Jadi macam-macam nanti optimasinya dari sisi apa, gitu ya. Intinya nanti kita berharap di akhir proses itu memperoleh sebuah algoritma atau model penyelesaian masalah yang kita ingin selesaikan itu dengan cara yang efektif dan efisien, menghasilkan model yang lebih efektif dan efisien. Jadi proses optimasi, presentation, evaluasi, balik lagi ke optimasi itu bisa berputar beberapa kali, ya. Oke. Kemudian kita berbicara tentang dataset, ya. Di dalam machine learning, ya, kita tidak lepas dari namanya data ya. Karena nanti machine learning itu akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang bisa kita hadapi sehari-hari. Contoh misalkan ada machine learning untuk klasifikasi atau kategorial gitu ya. Misalkan kita berharap sebuah mesin ya, atau misalkan laptop kita, komputer kita gitu ya, bisa mengenali gambar input ya, apakah itu gambar kucing atau anjing misalkan gitu ya. Nah, sebelum mesin komputer kita itu bisa mengenali itu semua, tentu harus diberi data input untuk pembelajaran ya. Kita inputkan misalkan untuk gambar kucing itu 100 gambar, untuk gambar anjing juga 100 gambar, kemudian dari dua kelompok itu dengan algoritma tertentu ya, itu nanti mesin bisa mencari ciri khas dari kelompok anjing maupun kelompok kucing ya. Jadi yang menciri khaskan gambar kucing itu seperti apa, yang menciri khaskan gambar anjing itu seperti apa, itu bisa dilakukan dengan cara kita memasukkan data learningnya, data latihannya, ya, data trainnya, gitu ya. Jadi nanti dataset itu akan dibagi-bagi. Dataset itu maksudnya kumpulan, ya, data yang sesuai dengan solusi yang akan kita ingin peroleh, gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang akan kita selesaikan, gitu ya. Jadi kayak semacam itulah. Itu dataset akan berisi banyak data, ya. Kemudian dataset itu akan dibagi menjadi data train, ya, data pelatihan, data tes, dan data validation biasanya, gitu ya. Untuk validasi dan data uji. Ada 3 kelompok semacam itu. Nah,
datanya seperti apa? Macam-macam. Ya bisa data gambar, bisa data angka, numerik gitu ya, bisa data suara, bisa data video, tergantung pada permasalahan yang akan kita selesaikan. Ya, contoh tadi, misalkan bagaimana mesin itu bisa mengenali bahwa gambar yang diinputkan itu adalah gambarnya kucing atau gambarnya anjing, misalkan gitu ya. Itu berarti nanti mesin yang kita harapkan bisa mengklasifikasi itu harus dilatih dulu dengan beberapa data dari kedua kelompok itu, sehingga diperoleh sebuah ciri khas, ya, sebuah karakteristik dari kedua kelompok itu. Jadi ketika dites dimasukkan input gambar data anjing, dia bisa mengenali, oh, data yang gambar yang diinputkan itu adalah kelompok anjing, misalkan. Kemudian kalau diinputkan gambar kucing, dia akan diterjemahkan, loh, ini nanti menjadi kelompok kucing. Nah, tentunya pada proses testing itu sendiri tidak bisa jadi tidak 100% bisa mengenali dengan tepat. Ya, kita masukkan gambar kucing ternyata dikenali sebagai anjing, ya. Sebaliknya kita masukkan gambar anjing dikenali sebagai kucing. Nah, itu tidak apa-apa, itu sebuah error, ya, sebuah error yang tentunya kita bisa memaklumi bahwa algoritma ataupun model yang kita susun itu bisa jadi tidak 100% presisi sesuai dengan keinginan kita. Nah, oleh karena itu kita ini dulu ya, membahas dulu tentang dataset. Oke, kita bicara dulu definisi dan istilah dalam dataset. Secara definisi, ya, algoritma machine learning sangat bergantung pada data yang menjadi input, ya, menjadi input baginya dan disebut sebagai dataset, yaitu sengkumpulan data yang digunakan sebagai input dalam menjalankan algoritma machine learning. Seperti yang saya contohkan tadi, ya. Kalau kita mengharapkan mesin komputer kita bisa mengenali ini kelompok kucing atau kelompok anjing, ya kita harus memberikan sekumpulan data, gambar mengenai kucing dan anjing, sehingga nanti mesin bisa belajar dan bisa menciri khaskan, mencari ciri khas dari dua kelompok tersebut. Sebagian algoritma machine learning memerlukan dataset berukuran besar, banyak sekali maksudnya, ya. Sebagian lagi sudah cukup dengan hanya menggunakan dataset yang berukuran kecil. Dataset sering disebut dengan huruf D, ya. Jadi D itu berarti nanti mengacunya ke dataset atau kumpulan data. Nah, kalau kita melihat di tabel ini data yang berupa numerik, ya, numerik, angka, dan di sini karakter gitu, ya, karakter. Oke. Nah, beberapa istilah dari dalam dataset ini, yang pertama ada extent, ada feature, kemudian dataset atau tulisnya dataset ini, ya, kemudian data type, kemudian training dataset, ya. Jadi kumpulan data yang digunakan untuk pembelajaran, untuk train, ya, biasanya istilahnya data train gitu, ya. Kemudian tes dataset atau data tes, ya, istilahnya, ya, data yang digunakan untuk pengujian. Kemudian ada validation dataset atau data yang digunakan untuk proses validasi. Nah, instant itu kalau di basis data atau di database itu record gitu, ya, kumpulan dari kumpulan dari field gitu, ya. Yang membacanya satu baris itu instant, ya. Nah, kemudian kalau fitur itu ada fieldnya, kolom, membacanya kolom. Fitur-fitur, nah, biasanya satu fitur itu mewakili sebuah variabel, ya. Jadi fitur itu mengacu ke variabelnya, kemudian nilainya itu ada sendiri, ya, itu value-nya gitu, ya. Jadi age, height, gender,
Kelas ini adalah fiturnya ya, atau variabelnya ya, variabel. Oke. Jadi instant adalah setiap baris dari tabel itu bisa disebut sebagai instant atau instan ya. Instant menunjukkan sebuah pengamatan ya, observation dari domain permasalahan. Jadi lihatnya satu baris, dia data satu baris. Yang menjelaskan ini saudara ya. Jadi kalau kita pandangnya satu baris, itu kan menjelaskan bahwa di data ini, di satu data yang ditunjuk ini, dia memiliki nilai untuk usia 21, tingginya 78,2, ya, jenis kelaminnya atau gendernya adalah false, ya. Sorry, F itu female ya. Ini karena M sama F ya. Male sama female gitu ya. Kemudian kelasnya kelas 0 ya, 0 atau 1 itu menunjukkan arti yang lain lah. Pokoknya ini kelasnya dikelompokkan menjadi kelas 0 dan kelas 1 saja di keseluruhan data ini. Jadi lihatnya semacam itu ya. Itu instan atau instant ya, atau raw kalau di database itu mengenalnya sebagai record gitu ya. Oke, kemudian fitur ya, setiap kolom dari tabel disebut fitur ya, atau atribut dari instant ya, atribut of data instant ya, atau kita mengenalnya sebagai variabel gitu ya. Istilahnya fitur, atribut kalau di database itu atribut gitu ya, atau field sama saja ya. Kalau di istilah umumnya itu variabel gitu ya. Fitur menunjukkan sebuah komponen dari pengamatan atau observation. Sebagai sebagian fitur merupakan input dari suatu model atau prediktor ya. Sebagian lagi adalah hasil prediksi atau output dari fitur yang diprediksi. Maksudnya begini saudara, kembali ke gambar ini tadi ya. Jadi dari 4 fitur ini, age, height, gender, dan class, itu ada sebagian yang menjadi fitur input, ada sebagian yang menjadi fitur output gitu ya. Jadi kalau dari sini kita lihat ya, bisa kita perkirakan bahwa fitur age, height, dan gender ini sebagai fitur input. Kemudian fitur class ini menjadi fitur output. Jadi kalau usianya 18, tingginya 76, gendernya male ya, laki-laki ya, dia diklasifikasikan sebagai kelas 0 misalkan begitu ya. Kemudian yang lainnya ada sama-sama male kelas 1 dan seterusnya. Kelompok pengelompokan semacam ini atau klasifikasi semacam ini nanti ada algoritmanya dan ada maknanya lah ya. Kenapa kok sama-sama laki-laki kok satunya dikelaskan 0, satunya dikelaskan 1 ya. Nah, tapi yang perlu Anda pahami dalam konteks ini adalah bahwa dalam suatu dataset itu bisa terdiri dari beberapa fitur atau beberapa atribut atau beberapa field atau variabel yang istilahnya bisa banyak gitu ya. Di mana field tersebut atau atribut-atribut tersebut atau fitur-fitur yang ada tersebut dikelompokkan, biasanya dikelompokkan menjadi dua ya. Kelompok yang pertama adalah prediktor sebagai atribut atau fitur input. Yang kedua adalah kelompok atribut output ya. Kalau di sini misalkan kelompok atribut outputnya adalah kelas ya. Kelas saja satu atribut. Kemudian atribut inputnya ada 3 ya. Oke, lanjut. Kemudian ada istilah data type ya. Data type ini hampir sama juga di definisinya seperti di mana di database ya. Tipe atau jenis data untuk masing-masing fitur yang ada. Jadi nanti ada tipenya yang numerik gitu ya, string ataupun yang lainnya gitu ya. Pada machine learning tipe data ini dibatasi hanya pada bilangan real atau kategorikal ya. Jadi kategorikal itu kategori ya, data kategori. Jadi
realnya itu yang numerik, ya, kategorikal itu yang ada labelnya, ya. Jadi bisa jadi misalkan gini, kalau real ini real, ya, kalau ini real, ya, yang semua numerik itu real, entah bulat entah pecahan itu real intinya, ya. Yang kelas ini juga real. Kemudian kalau gender, ya, itu karena apa namanya, label, ya, male female itu dianggap label, baik kurang baik sangat baik itu label. Kemudian lebar tinggi dan seterusnya itu juga label, ya, kategorial namanya, ya, kategorial. Jadi tipe data di machine learning hanya mengenal dua itu saja, numerikal yang disebut dengan real atau kategorikal, ya, yang berbentuk label, ya, penamaan, ya, penamaan. Oke. Jadi menyederhanakan saja, ya, menyederhanakan. Kalau di database kan ada tipe data date, ada tipe data numeriknya pun dibagi-bagi, ada integer, real, float, ya, dan seterusnya. Kemudian ada boolean, ya, boolean, true false, gitu, ya, dan seterusnya. Nah, kalau di machine learning, ya, hanya dikelompokkan menjadi bilangan real atau kategorikal saja. Oke, kemudian dataset atau dataset nulisnya bisa digabung atau dipisah semacamnya, ya. Di beberapa buku ada yang langsung dataset, ada yang dipisah dataset, ya. Merupakan sekumpulan insting atau sekumpulan rekod, gitu, ya, sehingga membentuk dataset. Jadi kalau pengertian di database itu sebuah tabel, ya, dataset itu tabel, gitu, ya, yang terdiri dari beberapa rekod. Nah, rekodnya sendiri itu terdiri dari beberapa field atau atribut. Nah, kalau di machine learning itu istilahnya dataset itu kumpulan dari instance, gitu, ya. Nah, satu instance bisa terdiri dari beberapa fitur. Nah, itu aja. Jadi dataset itu kalau padanannya kalau di database itu tabel, instance itu di database itu row, kemudian kalau fitur itu di database adalah atribut, ya, atau field, ya. Sehingga pengertiannya ya sama lah, cuma beda istilah. Nah, sebagian ahli sepakat bahwa istilah dataset sama dengan dataset, makanya ditulis ada yang digabung, ada yang dipisah semacam ini. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Mohon responnya. Belum, Pak. Belum, ya, lanjut, ya. Gimana? Iya, Pak. Oke. Nah, saya cek mungkin ada yang mau minta gabung ini kayaknya. Ini sudah ada 4 yang masuk. Tuh. Ya, saya cuma 2, tidak ada, belum ada tambahan, ya. Tidak apa-apa. Lanjut. Definisi dan istilah dalam dataset. Ada training dataset atau data train, ya. Jadi ditulis training dataset atau training set, atau ada di buku itu data train, ya, istilahnya. Data train, data untuk pelatihan, ya. Yaitu dataset yang digunakan oleh komputer selama proses belajar atau training dilakukan, ya. Jadi nanti sebuah dataset atau sebuah tabel misalkan terdiri dari 100 rekod atau 100 item, gitu, ya. Nah, itu nanti dibagi dari 100 itu mungkin diambil untuk pelatihannya itu sekitar 60 rekod, kan, gitu, ya, atau 60%-nya. Ya, dibagi untuk data latihan. Kemudian yang 20%-nya nanti akan dibagi menjadi data tes. Yang 20%-nya lagi bisa dijadikan sebagai data validation, gitu, ya. Oke. Kemudian yang kedua tes dataset atau data tes, ya, biasanya dirubah tes dataset atau data tes. Di sini istilahnya tes dataset atau tes dataset atau tes set. Ini istilahnya banyak, ya.
dataset yang digunakan oleh komputer untuk menguji model. Ya, jadi nanti ada sebagian dari rekod atau insting dalam sebuah dataset yang digunakan untuk menguji model atau menguji algoritma yang sudah kita buat. Ya. Model ini dibentuk dari hasil training. Ya. Jadi modelnya sendiri itu terbentuk dari hasil pembelajaran ini. Oke, sebentar ya sebelum saya lanjut. Jadi kok model dibentuk dari hasil training itu bagaimana Pak? Ya, jadi seperti yang saya contohkan tadi, ketika machine learning akan mengklasifikasi apakah gambar yang kita inputkan itu masuk kelompok kucing, gambar kucing, atau masuk kelompok gambar anjing. Nah, dengan algoritma tertentu nanti kita bisa mentraining algoritma itu ya dengan memasukkan beberapa gambar dari kelompok kucing dan kelompok anjing ya. Kemudian dari hasil training itu harapannya akan muncul ciri khas dari gambar kucing dan gambar anjing. Nah, ciri khas itulah ya dari hasil pembelajaran itulah yang disebut dengan model. Maksudnya begitu ya. Sehingga nanti ciri khas yang sudah ditangkap oleh mesin kita itu bisa digunakan untuk diuji cobakan, maksudnya gitu ya. Jadi modelnya itu bisa kita coba untuk diuji cobakan dengan memasukkan data tesnya. Jadi misalkan ada data 100 gambar kucing dan 100 gambar anjing gitu ya. Nah, dari masing-masing gambar itu 60 gambar kucing dan 60 gambar anjing itu kita pakai sebagai data training ya, supaya nanti algoritma yang kita susun itu bisa menghasilkan sebuah ciri khas dari kelompok data kucing maupun data anjing tersebut. Nah, hasil ciri khas itulah yang disebut dengan model ya. Jadi mesin nanti akan mengcapture gitu ya, ciri khasnya gambar kucing itu seperti apa, ciri khasnya gambar anjing itu seperti apa. Nah, itu modelnya gitu loh ya. Nah, dari model itu nanti kita bisa ujikan gitu ya dengan mengambil 40 gambar sisanya itu ya. Dari 40 gambar kucing sisa dan 40 gambar anjing yang masih tersisa itu kita bagi dulu lagi ya menjadi dua kelompok ya. Misalkan kita ambil 20-20 ya untuk data testing. Dites ya. Masukkan gambar 20 gambar yang belum dimasukkan di data training itu. Ya, apakah modelnya bisa mengklasifikasi dengan benar apa tidak ya. Kalau benarnya itu berapa persen, presisinya berapa persen, errornya berapa persen. Nah, kemudian 20 sisanya lagi itu nanti bisa kita jadikan sebagai data validation ya, atau validation dataset ya. Atau istilahnya di sini bisa disebut dengan cross validation, bagian dari dataset yang digunakan untuk memvalidasi atau mengevaluasi model yang sudah dipilih, biasanya dalam rangka mencari conversion matrixnya dan ininya ya, apa namanya, presisinya ya, dari model yang sudah terbentuk berdasarkan proses training. Nah, ada kerancuan ya antara data tes dengan data validation. Istilah test set seringkali diartikan sama dengan validation set. Karena test set atau data tes atau data tes data set gitu ya. Saya pakai data tes gitu ya. Digunakan untuk memvalidasi ya ketepatan dari model ya, maka seringkali orang menyebut data tes ini sebagai validation set atau data validasi ya. Sebenarnya menyamakan kedua istilah ini kurang tepat. Sebagian pakar machine learning menyarankan agar proses training ya
tidak hanya dilakukan dengan mengandalkan training set gitu ya, akan tetapi perlu dikontrol dengan validation set ya, atau data validation sehingga dapat menghindari terjadinya bias pada model yang dipilih. Nah, setelah keseluruhan fase training berakhir, kemudian model yang sudah dihasilkan perlu diuji kembali menggunakan test set. Jadi begini ya, dalam proses training itu nanti data yang digunakan ada dua, yaitu data training itu sendiri atau data train gitu ya, kemudian sama data validasi. Jadi kita kalau tadi contoh 60 sebagai data training, kemudian 40 sisanya kita bagi lagi jadi dua, yaitu 20 data validation misalkan, maka pada proses training itu menggunakan 80 data ya, 60 sebagai data training, 20 sebagai data validasinya. Kemudian 20 sisanya nanti dijadikan sebagai data testingnya maksudnya ya. Nah, setelah keseluruhan fase training berakhir, ya, trainingnya sendiri kemudian validasi, ya, kemudian model yang sudah dihasilkan perlu diuji kembali menggunakan data tes, ya, atau test set, ya. Jadi fase testing ini harus dilakukan di bagian paling akhir dari tahapan analisa data. Istilah test set dengan validation set sebaiknya tidak dicampur-adukan, tidak disamakan, karena akan menyebabkan salah tafsir bagi sebagian orang, khususnya bagi mereka yang berbeda pemahaman dengan kita. Ya. Oke. Itu apa namanya tentang dataset ya. Kemudian porsi dari datasetnya sendiri. Jadi tadi sudah tepat saya singgung bahwa dalam keseluruhan proses membangun sebuah machine learning, kita barang tentu sudah barang tentu kita memerlukan dataset. Besarannya dataset itu bisa variatif ya. Kemudian dataset kita itu harus dibagi menjadi 3 kelompok tadi, yaitu training datanya atau data training, kemudian data validation-nya atau untuk validasi data validasi, kemudian sama data untuk testing ya. Namun berapa besaran porsi dari masing-masing kelompok ya, ini juga menjadi perdebatan gitu ya. Tidak ada yang memberikan rumusan pasti ya, ukuran pasti ya. Tapi kita ngambil yang pada umumnya ya. Ada kalanya training set ya atau data training, kemudian data validation atau validation set, dan data testingnya, data test setnya sudah ditentukan secara terpisah. Ya, sehingga kita tidak perlu lagi mencari cara untuk memisahkannya. Namun ada kebanyakan kasus sebuah data set akan mencakup test set, validation set, dan training set, sehingga kita harus dapat memilih dan menentukan porsi masing-masing dataset secara benar. Ilustrasinya ditunjukkan pada diagram ini. Jadi data yang besar itu nanti dikumpulkan ya, difilter dulu mana yang memenuhi sebagai dataset dalam permasalahan kita. Nah, setelah diperoleh kumpulan dataset itu nanti dibagi ya menjadi 3 kelompok ya. Yaitu data trainingnya ya, misalkan 60%, ya. Kemudian data validationnya 20%, kemudian data testnya juga 20%. Data training dan data validation digunakan pada proses pembelajaran training. Jadi proses trainingnya itu mencari ciri khas tadi, menemukan sebuah model, data validasinya untuk memvalidasi dari model yang tertentu. Nah, setelah dianggap sudah bagus, kita tes lagi gitu ya, menggunakan data tes. Tidak ada aturan yang baku atau tidak ada ukuran yang baku bagaimana memilih dan menentukan training set, validation set, dan test set. Umumnya para pakar machine learning akan memilih
ketiga bagian dataset ini secara random dari dataset utuh ya. Jadi bisa begini ya, 50%, 25%, 25%. Ya, bisa juga 60%, 20, 20 ya. Nah, ini macamnya beda-beda gitu ya. Kalau Stanford University umumnya menggunakan semacam ini, 60, 20, 20 ya. Ada juga yang menganjurkan ya pembagian porsi training test sebanyak ini. Ya, 50% per 50% atau 63% berbanding 36,8% ya. Atau 99% berbanding ini 90% mestinya berbanding 10% ya. Atau 60% 40% ya. Nah, ini 90% ya, sorry, bukan 90% kan ya. Tentu pembagian ini ada alasannya, gitu ya, ada alasannya supaya nanti model yang terbentuk itu bisa efisien dan efektif untuk memecahkan masalah yang kita harapkan. Tentang seberapa besar porsinya itu sendiri, ya perlu melihat seberapa besar dataset yang sedang ditangani. Ya. Contoh ya, jika mendapati dataset berjumlah 10 miliar baris atau 10 miliar instan gitu ya, rekod gitu ya, maka menggunakan 5% sampai 10% untuk test set ya, sudah cukup memadai. Karena kalau ngambil terlalu besar misalkan sampai 60% tentunya nanti akan proses trainingnya sangat lama gitu ya. Karena 10 miliar baris, 10 miliar baris ngambil 60%-nya kan berarti 6 miliar baris gitu ya, hanya untuk training ya. Tentu akan sangat lama ya. Baliknya jika datasetnya kecil, jumlahnya kecil misalkan 1000 gitu ya atau ratusan gitu ya. Ya tentunya kita ngambil porsi untuk trainingnya lebih banyak. Kenapa? Karena bisa mewakili dari berbagai kondisi data realnya. Tapi kalau keseluruhan datasetnya sangat besar ya, tentunya porsi untuk data trainingnya ya jangan terlalu banyak. Ngambil porsi persentasenya ya terlalu banyak. Kira-kira semacam itu. Sehingga memang dari permasalahan ini tidak ada ukuran yang pasti gitu ya. Ukuran yang pasti kita harus melihat dulu jumlah datasetnya seperti apa. Ya, ada alasan-alasan yang bisa kita kemukakan ya. Jadi semakin kecil lah ya, semakin kecil jumlah dataset yang akan kita gunakan, maka bisa kita ngambil porsi untuk data trainingnya lebih besar, ya, bisa sampai 70%. Nah, ya. Sorry ini misalkan hanya 70 data saja, ini maksudnya maka porsi datasetnya harus lebih besar ya. Boleh jadi sampai 70% itulah, apa-apa ya, silakan. Ya, 60% ya untuk data trainingnya. Banyak permasalahan machine learning yang menuntut porsi pembagian dataset secara berbeda tergantung tadi ya, baik permasalahan dan jumlah datasetnya. Permasalahan terkait computer vision akan berbeda dengan permasalahan efek. Computer vision itu pengenalan inilah ya objek dan seterusnya itu ya, termasuk machine learning yang diaplikasikan di mobil cerdas yang ada sekarang gitu ya, yang bisa autonomous ya, bisa menjalankan sendiri gitu ya mobilnya, sehingga di situ memerlukan machine learning ya, pengenalan objek di depannya dan seterusnya itu ya. Itu tentunya nanti akan berbeda permasalahannya dengan memprediksi data bursa efek atau fluktuasi pasar modal gitu ya. Itu permasalahannya berbeda, tentunya juga nanti porsi pembagian data setnya sendiri juga akan berbeda. Bisa diambil contoh ya, kalau pengenalan objek ya pada komputer vision itu
untuk mengenali seseorang saja, satu orang saja itu kita harus mengambil dari banyak sudut, ya, bukan cuma dari depan saja, ya. Geser sekian derajat sudut pandangnya, geser lagi, nah itu untuk mencari ciri khas dari objek orang tersebut. Belum lagi kalau harus mengenali banyak orang, gitu ya. Tentunya dengan ilustrasi semacam itu kita butuh data untuk training lebih banyak lagi. Ya. Kalau permasalahan di bursa efek mungkin banyak data yang hampir mirip-mirip, gitu ya, mirip-mirip karena hanya berupa angka, ya, data real, ya, semacam itu. Kemudian jika training set atau validation set dikelompokkan dalam fase training, sedangkan test set dikelompokkan pada fase testing, ya, maka perbandingan porsi fase training dan fase testing berkisar ini 75% berbanding 25%. Tadi saya bilang kan bisa jadi kalau data setnya tidak terlalu banyak, justru nanti untuk data training maupun data validasinya itu bisa ngambil porsi 75% bahkan sampai 80%, gitu ya. Ini kan besar sekali, ya. Sisanya itu sebagai data testingnya, gitu ya. Itu ya. Jadi ukurannya memang bisa beda-beda. Tapi kalau data setnya itu sampai 10 miliar, ya jangan sampai ngambil 80% untuk data training maupun data validasi. Ya, itu nanti proses pembelajarannya pasti sangat lama. Ya, hanya untuk menghasilkan sebuah model yang kita harapkan. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Dari saya belum, Pak. Mungkin gambaran mesin learning itu mau seperti apa sih, gitu masih bingung mungkin, ya. Kalau saya udah ada gambaran sih, Pak. Bisa saya tekankan lagi, jadi kalau kita berkecimpung di mesin learning ini atau membuat program untuk mesin learning itu intinya mencari sebuah model, gitu ya, yang bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Ya, contoh tadi klasifikasi, ini gambar kucing, apakah ini gambar anjing, gitu ya. Kemudian bisa juga mencari model untuk memprediksi kira-kira pasar modal 1 bulan ke depan itu akan naik atau turun, gitu ya. Sehingga kita sebagai investor bisa ngambil keputusan apakah beli atau jual, macam itu, sehingga bisa menguntungkan kita, ya, atau permasalahan-permasalahan yang lain, gitu ya. Semacam itu. Oke. Lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Oke, Pak. Nah, kemudian apa kaitan antara algoritma dan pembagian dataset, ya, dalam mesin learning? Kaitan antara algoritma dan pembagian dataset ditunjukkan melalui gambar berikut. Jadi di permasalahan nyata kita akan memperoleh atau mencari data sebanyak mungkin sesuai dengan permasalahan yang akan kita daftarkan. Ya, di sini disebut sebagai original set, ya. Data set yang kita filter dari big data yang bisa kita peroleh dari internet, gitu ya. Kemudian dari original set ini atau data set keseluruhan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu training set dan test set, ya. Atau data training dan data test, ya. Kemudian ke bawah lagi, gitu ya. Dari training set ini dibagi menjadi 2 kelompok, ya, yaitu data training atau training set dan data validation atau validation set. Porsinya bisa semacam ini, gitu ya. Jadi mungkin tadi ada misalnya kita ngambil untuk training set 60, kemudian atau 80, ya, 80, kemudian test setnya 20, gitu ya. Maka dari 80 training set dibagi, misalkan
yang 60% ya, digunakan untuk training set, yang 20% diberikan validation set. Ya. Oke, kedua kelompok ini digunakan dalam proses training, ya, dalam proses training. Ya. Kemudian nanti pada proses testing menggunakan data test atau test set. Jadi di sini dua kelompok ini ya, digunakan untuk training, pelatihan, tuning, dan evaluation. Jadi perbaikan ya, pembelajaran, kemudian perbaikan terus begitu berputar untuk mencari atau untuk menghasilkan model yang efisien dan efektif. Baru setelah itu menghasilkan predictive model atau model untuk memprediksi misalkan ya, atau model untuk klasifikasi dan seterusnya. Nah, baru untuk menguji model ini seberapa tepat, seberapa presisi, seberapa bagus untuk menyelesaikan masalah yang akan kita pecahkan, diujilah dengan menggunakan data tes. Paham ya? Jadi final performance estimated-nya di sini nanti ya. Setelah model yang dihasilkan dari proses training itu diuji dengan data test atau test set. Nah, berbicara tentang kategori dari algoritma machine learning itu tadi sudah sempat disinggung bahwa pada saat ini sampai saat inilah paling tidak algoritma machine learning itu banyak ya, tapi dikategorikan menjadi tiga kelompok besar. Ya, yang pertama adalah algoritma supervised learning, ya, algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terkait dengan klasifikasi atau classification, regresi atau regression, dan pada algoritma ini komputer akan dituntun untuk melakukan sesuatu ya dengan ada hidden-nya gitu ya. Jadi antara data input dan nanti outputnya itu ada semacam clue-nya, ya, ada pembimbingnya, makanya dia supervised learning ya. Contoh misalkan data tentang apa ya paling gampang misalkan mahasiswa ya, prestasi mahasiswa ya, itu mau dikelompokkan menjadi tiga kelompok misalkan gitu ya. Bodoh ya, kelompok kurang pintar lah ya, kurang pintar, sedang, dan pintar misalkan gitu ya, berdasarkan hasil atau nilai mata kuliah ya. Nah, ketika kita menetapkan tiga kelas itu, tentunya kita sudah memiliki ciri khas awal ya, ciri khas awal. Jadi kalau pintar itu seperti apa nilainya, kalau sedang itu seperti apa nilainya, kalau tidak pintar itu seperti apa nilainya. Nah, nanti itu akan dikoreksi dalam proses menjalankan algoritmanya. Nanti ciri khasnya itu akan dikoreksi, tapi paling tidak dari awal itu sudah kita menentukan bahwa berapapun banyak dataset yang kita akan evaluasi itu harus dikelompokkan ke tiga klasifikasi gitu ya, tiga klasifikasi. Tapi kan sudah ada batasan-batasannya, constraint-nya atau clue yang mengarahkan ke sana gitu ya. Makanya itu disebut supervised learning. Ya, algoritma supervised learning. Ada clue-nya, ya, ada batasannya, ada output yang harus dipenuhi lah, macam itu. Kemudian yang kedua adalah algoritma unsupervised learning, ya. Algoritma ini digunakan manakala dataset yang tersedia tidak berpasangan dengan output yang diharapkan gitu ya. Jadi outputnya kita blank gitu ya, seperti apa gitu ya, kita nggak tahu ya. Atau hanya ada data input ya, atau variabel input dan tanpa ada variabel output ya.
algoritma ini dibiarkan belajar sendiri karena komputer hanya menerima input variabel atau variabel tersebut dari dataset tanpa ada output variabel yang bisa menunggunya selama proses training. Algoritma ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait association dan clustering, ya, pengklasteran. Ya. Jadi contoh misalkan untuk clustering itu begini. Dari sekian data UMKM ya di Kota Malang misalkan gitu ya, dengan melibatkan fitur modal awal, kemudian utang, kemudian piutang, kemudian omset, kemudian apalagi misalkan itu aja ya, jadi modal awal, utang, kemudian piutang, kemudian omset, kemudian jumlah karyawan misalkan gitu ya, ada 5 fitur. Nah itu nanti misalkan ada 1000 UMKM di Kota Malang dengan fitur itu, ya, dengan variabel atau atribut itu ya. Modal awal, utang, piutang, dan modal awal, utang, piutang, kemudian omset dan jumlah karyawan misalkan gitu ya. Nah, dari 1000 UMKM yang ada di Kota Malang itu nanti terkelompok menjadi berapa? Ya, dapat dikelompokkan menjadi berapa misalkan gitu ya. Nah, ketika di awal semacam itu berapa kelompok yang bisa terbentuk itu kita blank gitu ya, kita blank nggak tahu gitu ya. Tidak seperti di klasifikasi awal, seperti kasus mahasiswa tadi, di awal sudah kita menuntut harus diklasifikasikan ini mahasiswa bodoh, pinter atau sedang. Nah, itu ada output, variabel output yang harus dituju maksudnya gitu ya. Tapi kalau di sini di clustering ini kita nggak tahu ya, dari 1000 UMKM itu dengan fitur 5 fitur itu nanti yang paling pas itu dikelompokkan menjadi berapa kelompok. Nah, itu pertama ya, menjadi berapa kelompok itu kita tidak ada cluenya, nggak ada ininya, nggak ada gambar sama sekali ya, blank. Yang kedua, kalau sudah nanti ketemu yang paling tepat ya, itu harus dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Itu nanti ada algoritma sendiri. Nah, menjadi 5 kelompok pun nanti harus menunjukkan ciri khas dari setiap kelompoknya itu. Kelompok pertama itu besaran modalnya sekian, utangnya sekian, jumlah piutangnya antara sekian sampai sekian, gitu ya, omsetnya sekian sampai sekian. Begitu juga sama jumlah pelanggannya, jumlah karyawannya, gitu ya. Kemudian kelompok kedua juga begitu. Nah, jadi dari proses training itu bisa menemukan berapa jumlah klaster yang pas, kemudian ciri khas setiap klasternya seperti apa itu juga harus bisa ditampilkan, gitu ya. Nah, itu dari awal hanya ada data input tanpa ada variabel output yang menuntunnya. Makanya disebut unsupervised learning. Kalau association itu contohnya misalkan begini ya, di data transaksi minimarket misalkan gitu ya. Itu kalau orang beli gula itu biasanya berpasangan dengan apa gitu ya. Nah, kalau beli beras sama rinso itu biasanya berpasangan dengan apa misalkan ya. Beras dan apa misalkan beras, tepung, mie misalkan itu kalau orang beli itu di dalam satu struk itu nanti akan beli apa ya itu ya. Nah, itu association gitu ya. Nah, mencari kombinasi yang bisa muncul dalam sebuah transaksi ya. Sehingga nanti bisa dipakai untuk promo ya. Jadi bundling misalnya, promo barang yang dibundling ya. Sehingga bisa meningkatkan transaksi. Jadi kalau dari proses association itu misalkan kecenderungan orang kalau beli kopi itu pasti beli gula. Nah, mungkin dari pihak manajemennya itu nanti
oh ini digabung aja di bundling gitu ya, gula dan kopi sekaligus dengan harga yang lebih menarik misalkan. Sehingga nanti biasanya penjualan kopi dan gula itu dalam 1 bulan hanya laku 1.000 bungkus, nah, dengan harga dengan bundling barang tersebut dengan harga yang lebih menarik, bisa diharapkan laku dalam sebulannya 1.400 bungkus. Nah, itu association. Dari awal kita nggak tahu gitu ya, bahwa ternyata ya kalau orang beli kopi itu seringkali berpasangan beli gulanya, misalkan gitu ya. Dari awal kita nggak tahu, yang kita tahu hanya ada data transaksi ya, yang terjadi sekian lama ya. Nah, dengan proses association itu nanti menemukan kaitan-kaitan dari barang yang dijual tadi. Ya, oleh karena itu unsupervised learning ini memang dari awal tidak tahu nanti hasilnya seperti apa, intinya begitu ya. Oke, kemudian ada reinforcement learning. Jadi algoritma reinforcement learning ya. Algoritma ini dimaksudkan untuk membuat komputer dapat belajar sendiri dari lingkungan atau environment. Jadi komputer akan melakukan pencarian sendiri. Ini lebih lagi ya, lebih cerdas lagi gitu ya, melakukan pencarian sendiri atau self discovery dengan cara berinteraksi dengan lingkungan. Algoritma ini akan mencoba berbagai opsi dan kemungkinan yang berbeda, melakukan pengamatan atau observation dan evaluasi dalam setiap pencapaian. Reinforcement learning dapat belajar dari pengalaman atau experience pembelajaran sebelumnya gitu ya. Intinya dia selalu memperbaiki dengan sendiri, self discovery macam itu ya. Nah, pada mata kuliah ini paling tidak kita bisa belajar mencoba nanti algoritma supervised learning dan unsupervised learning gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ada? Lanjut? Belum, Pak. Lanjut ya. Oke, jadi sudah tadi kita singgung apa itu supervised learning, unsupervised learning dan reinforcement learning ya. Nah, dari ketiga kelompok tadi bisa saya kemukakan bahwa contoh permasalahan ya yang bisa diselesaikan dengan supervised learning adalah yaitu ketika permasalahan klasifikasi dan regresi ya. Klasifikasi contohnya tadi ya, kalau mahasiswa seperti ini dia termasuk pinter, sedang atau tidak pintar atau goblok misalkan ya. Semacam itu klasifikasi. Atau begini ya. Jadi ada data misalkan ukur bunga ya. Itu dari lebar sepal, kelopak, tingginya, lebarnya gitu ya. Itu bisa diklasifikasikan sebagai misalkan bunga mawar ya. Bunga mawar itu ada 3 tipe ya, ada 3 kelas, 3 tipe ya. Mawar A, mawar B, mawar D gitu ya. Misalkan ya. Nah, data inputnya itu dari lebar kelopak dan tinggi kelopak misalkan ya, atau panjang lah ya, lebar dan panjang kelopak. Nah, kalau dari lebar sekian, panjangnya sekian, itu masuk tipe mawar A, B atau C. Nah, itu namanya klasifikasi ya, mengklasifikasi. Kalau regresi itu semacam begini. Ada data penjualan rumah atau harga rumah di suatu daerah misalkan gitu ya. Kalau luasan sekian, kemudian harganya berapa misalkan gitu ya. Ada beberapa data gitu ya, luasan sekian, harga berapa, kemudian ada transaksi lagi, luasan sekian harganya berapa. Nah, kemudian kita mau mencoba mencari kalau saya membutuhkan rumah dengan luasan sekian, kira-kira harganya berapa? Itu regresi, bisa diselesaikan dengan metode regresi. Itu masuk di supervised learning. Karena apa? Karena sudah ada
bimbingan dari awal. Jadi dari contoh kasus-kasus sebelumnya gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan regresi ya. Itu masuk di supervised learning. Kemudian kalau unsupervised learning itu tadi ada clustering, kemudian ada association ya. Clustering itu pengelompokan gitu ya. Pengelompokan, kemudian association itu semacam keterhubungan atau kombinasi ya, yang contohnya seperti tadi itu. Kalau beli barang A itu biasanya gandengannya pasangannya dengan barang apa misalkan ya. Kalau di reinforced learning itu juga bisa di classification, bisa juga di role gitu ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara pembagian algoritma ML ya, kita bisa membentuknya semacam ini. Jadi kalau machine learning itu sendiri adalah pengembangan dari artificial intelligence. Dia merupakan bagian dari kecerdasan buatan itu sendiri, gitu ya. Dimana kalau artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu bisa di ranah reasoning, natural language processing, gitu ya. Planning ya, kemudian machine learning itu sendiri. Nah, di machine learning itu sendiri ada tiga algoritma besar, supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning ya. Kemudian dikembangkan lagi ya, machine learning kalau Anda mau belajar lebih lebih dalam lagi ya, lebih advance lagi, itu nanti ada bahasan tentang deep learning ya. Learning ini menggunakan biasanya jaringan saraf tiruan ya, neural network ya, gitu ya. Jadi nanti biasanya memang kelanjutan dari pelajaran machine learning itu ke deep learning ya, pelajaran yang lebih dalamnya, lebih detail gitu ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan. Kita sampai jam berapa ya? Halo? Kalau masih learning dan deep learning itu berbeda nih Pak nih. Deep learning itu pengembangan dari machine learning gitu ya, lebih dalam lagi, lebih kompleks lagi gitu ya. Berarti deep learning maksudnya lebih kelanjutan dari machine learningnya itu sendiri yang lebih. Jadi kalau Anda lihat di YouTube yang per seri itu ya, biasanya memang algoritma dasar itu di machine learningnya gitu ya, hanya klasifikasi, asosiasi, kemudian clustering semacam itulah kira-kira. Dan kalau deep learning itu biasanya sudah menggunakan metode jaringan saraf ya, neural network semacam itu ya. Bisa berlapis-lapis gitu ya, bisa berlapis-lapis gitu ya. Algoritma yang digunakan ya, deep learning. Nah, pada contoh pada mobil cerdas gitu ya, yang dikembangkan misalkan oleh Tesla gitu ya, itu sudah tidak hanya sekedar machine learning gitu, sudah deep learning gitu ya. Jadi ukuran misalnya dia menangkap sebuah objek di depan gitu ya, ukuran sama ya, misalkan luasan sama, kalau dari dimensi ukuran gitu ya, bisa jadi nanti objek yang dikenal bisa beda-beda gitu ya. Ukuran luasnya misalnya 1 meter persegi. Nah, 1 meter persegi itu dikenali sebagai apa gitu ya? Apakah itu hanya kardus kosong gitu ya, atau mobil box atau yang lainnya gitu ya? Itu nanti kan keputusannya bisa berbeda-beda ya. Kalau itu dikenali sebagai kardus kosong ya, mungkin mobil itu tidak harus mengerem ya, tabrak aja karena tidak membahayakan kan. Tapi kalau itu dikenali sebagai mobil box ya harus melakukan pengereman gitu ya ketika mau menabrak. Kenapa? Karena berbahaya. Nah, itu perlu deep learning gitu ya, semacam itu ya. Itu pengujiannya pengenalan objeknya itu bisa berlapis-lapis seperti jaringan saraf tiruan gitu ya. Kira-kira bisa menjawab, Mas? Halo. Iya Pak. Baik ya.
lanjut ya, jadi tinggal berapa ya? Tinggal 10 menit lagi ya. Algoritma versus dataset ya. Pentingnya dataset dalam machine learning. Anggapan salah kaprah dengan menganggap bahwa machine learning identik dengan coding, hanya sekedar programming gitu ya, dan menganggap porsi coding mencapai 80% dari keseluruhan proyek ML ya. Sebagian lagi berpendapat bahwa algoritma lebih penting dibandingkan dataset ya. Berbagai usaha dilakukan untuk menemukan algoritma ML yang paling ampuh. Nah, berdasarkan pengalaman, porsi terbesar dari proyek machine learning adalah mengumpulkan dataset, dan menganalisa dataset dan melakukan training. Jadi kalau kita berbicara tentang machine learning itu tidak semata-mata bertumpuan pada algoritma gitu ya, tapi tentang bagaimana kita memperoleh datasetnya, kemudian kita memperlakukan dataset itu, ya, kemudian membaginya, itu sebuah seni sendiri ya. Bisa jadi algoritma yang kita gunakan sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Kenapa? Karena tergantung pada datasetnya. Kalau datasetnya bagus dengan kriteria tertentu, ya kemungkinan besar kita akan menghasilkan model yang bisa presisi, ya bisa sangat bagus gitu ya, sehingga bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan lebih tepat, ya, lebih efisien, lebih efektif. Tapi kalau pemrograman konvensional itu biasanya hanya berfokus pada algoritmanya. Bagaimana menyelesaikan sebuah persamaan, misalkan macam itu ya, menyelesaikan sebuah rule, ya hanya fokus pada algoritmanya. Tapi kalau di ML enggak, ya gabungan itu, ya algoritmanya juga penting, tapi jauh lebih penting adalah datasetnya. Jadi kalau permasalahan A gitu ya, kita mau cari solusinya, kita harus mencari datasetnya dulu yang kira-kira bisa menyelesaikan itu ya. Jangan sampai datasetnya salah ya, sehingga nanti solusi yang kita harapkan tidak pernah kita peroleh. Nah, seringkali dataset yang dibutuhkan belum tersedia, ya, sehingga diperlukan tahap pengumpulan dataset yang rata-rata menempati porsi lebih dari 50% dari keseluruhan proyek machine learning. Jadi ini menjadi permasalahan pelik ya dalam machine learning gitu ya, memperoleh dataset, memperlakukan dataset ya. Ada clearance dataset itu yang membersihkan dataset dari data-data yang dianggap apa gitu ya, kemudian data yang tidak lengkap, misalkan ada nilai-nilai di beberapa atribut atau di beberapa fitur itu yang kosong, yang salah, misalkan gitu ya. Nah, itu bagaimana memperlakukannya gitu ya. Itu juga penting. Biasanya menyiapkan dataset itu memakan waktu 50% sendiri dari total keseluruhan, bahkan lebih gitu ya. Kenapa? Karena kalau berbicara dari algoritma machine learning sekarang itu sudah cukup mapan ya. Boleh dikata kita tinggal pakai saja. Kita tinggal merubah parameternya gitu ya. Tapi yang penting adalah kesiapan datasetnya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat ya, ini dari Google ya, Google mengklaim bahwa mereka tidak memiliki algoritma ML yang lebih baik, namun Google memiliki data yang sangat banyak ini ya, ini yang sangat banyak berkat keberadaan search engine. Sumber data Google melimpah ruah dan menunggu untuk dimanfaatkan. Keberadaan dataset tersebut sangat membantu mempercepat pengembangan berbagai aplikasi machine learning. Nah, dari sebuah proyek ya machine learning itu bisa dilihat untuk memperoleh dataset sendiri atau data training itu memakan 72% dari keseluruhan waktu pengembangan machine learning. Codingnya sendiri cuma 9%. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak algoritma yang tersedia, algoritma machine learning yang sudah tersedia ya. Tinggal pakai library apa gitu aja gitu ya. Terus kita memadu padankan gitu ya, memadu padankan beberapa library yang sudah tersedia untuk membentuk sebuah algoritma machine learning, kemudian menghasilkan model gitu ya.
tetapi porsi yang terbanyak justru di perolehan dataset tadi dan menyiapkannya supaya bisa digunakan pada proses trading, pada proses validasi, hingga pada proses testing. Semacam itu ya. Ya, ini tahapan pengolahan data, ada data cleaning, data transform, ada data modeling gitu ya. Kalau data cleaning membersihkan data yang meliputi pengamatan data, penandaan data, marking ya. Marking ini maksudnya ya, penghapusan data yang tidak relevan, menghilangkan duplikasi data, ya, penambahan data yang hilang dan sebagainya. Jadi proses penyiapan data itu mulai data cleaning ya. Jadi dilihat datanya dulu apakah ini sesuai dengan permasalahan yang akan kita pecahkan gitu ya. Kemudian bisa kita marking gitu ya. Marking itu biasanya ini masuk di fitur ini ya. Di marking ya, ditandai, dilabeli gitu ya. Kemudian menghapus data yang tidak relevan ya karena dianggap sampah gitu ya. Coba bayangkan kalau data yang kita peroleh, data awalnya itu 1 juta rekod misalkan. Kemudian kita akan melihat itu mana data yang sampah kita buang misalkan. Itu kan pasti ngecek satu-satu atau dengan cara tersendiri. Yang penting ada, yang pasti ada waktu yang harus dialokasikan untuk itu. Kemudian menghilangkan data yang sama, yang kembar, yang mirip ya. Itu menghilangkan data-data duplikasi gitu ya. Bisa dibayangkan dari sekian 1 juta rekod itu mana data yang duplikasi mana gitu ya. Itu pekerjaan tersendiri. Kemudian kalau ada data yang hilang ya, yang belum ada atau belum terdefinisi ya. Jadi di 1 juta rekod itu ada beberapa rekod di beberapa fiturnya atau beberapa fieldnya itu belum ada nilainya. Padahal itu penting nilainya gitu ya, harus ada nilainya. Nah, bagaimana perlakuan kita terhadap nilai yang kosong itu? Kita isi apa? Ya, apa dibiarkan tetap kosong atau kita kasih nilai 0 misalkan 0 ya, sorry, 0 atau kasih nilai rata-rata dan seterusnya. Nah, untuk mencari nilai yang kosong pun itu juga butuh waktu. Kemudian untuk memberikan atau menetapkan nilai yang disepakati juga perlu waktu dan seterusnya. Itu baru di data cleaning, belum data transform. Data transform itu merubah bentuk ya, atau merubah format ya. Di sini dijelaskan dilakukan formatting atau pengubahan struktur data ke bentuk lain. Ya, contoh misalkan tadi kalau ketemu gender di data awalnya itu true atau false gitu ya, padahal di machine learning itu tidak mengenal data logikal semacam itu. Kenalnya adalah data real atau data kategorikal ya. Kita buat seperti apa true false itu ya. Apakah pakai angka 01 ya, atau kategorikal. Kalau kategorikal itu kan kategorial kan male atau female tadi itu ya. Itu pekerjaan sendiri gitu ya. Data transform itu merubah format datanya gitu ya. Sehingga nanti data itu bisa digunakan untuk proses training, proses validasi maupun proses pengujian atau testing ya. Jadi manfaat dari transformasi data adalah agar data menjadi lebih mudah dipahami, ya, bisa dilakukan proses machine learning ya, sehingga lebih mendekati asumsi yang digunakan. Kemudian baru di data modeling atau modelan data diperlukan agar data dapat disimpan pada database ya, entah itu nanti formatnya CSV, SQL, Excel dan lain sebagainya ya. Jadi nanti data training, data testing, data validation itu mengikuti format yang umum ya biasanya. Entah itu CSV itu file Excel yang pakai koma itu ya, koma gitu ya, bukan kolom-kolom seperti Excel pada umumnya CSV ya. Kemudian SQL juga bisa dibaca atau pakai SLS juga bisa dibaca gitu ya. Dimodelkan semacam itu, dimodelkan dalam bentuk tabel, dimodelkan dalam bentuk tabel. Tapi nanti formatnya bisa berupa CSV, SQL atau XLS.
Oke. Ini saya kira bisa dibaca ya. Apa bedanya komputasi tradisional dengan komputasi machine learning ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Sebelum saya ini ada pertanyaan, saudara. Tepat jam 9. Belum ada Pak. Saya sedikit Pak, boleh Pak? Ini di luar materi hari ini Pak. Tadi ada dosen wali saya mengingatkan ini kan memasuki minggu keempat atau kelima nih Pak. Nama saya nama sudah di absen begitu. Apabila belum saya suruh laporan ke PA. Pangapunten. Tapi sudah masuk di sini ya, ke classroom ya, sudah terdaftar ya. Nggih Pak, sampun. Sudah nggak masalah, karena nanti di absennya saya lihat lagi ya dokumen absennya. Itu hanya masalah administrasi aja nanti. Kalau masalah dengan keberlangsungan pemikiran kita sampai nanti nilai dan seterusnya, insya Allah aman karena saya sudah punya data Anda kan di Google Classroom. Kalau nggak ada nanti saya laporan. Ibu Ayu, mantur nuwun. Sama-sama ya. Baik. Kalau sudah dianggap cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.